1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke. Lalu kebalikannya. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Biasanya kalau kalori nanti disingkat dengan kal. Kalau joule J, ya J besar gitu ya. Jadi kalau misalnya orang nanti membuat misalnya kan gini, 2 kal. Oh berarti 2 kalori gitu. Kalau 2 kilo berarti kan yang besar gini, berarti 2 kilokalori gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, ini wajib kamu ingat karena kadang-kadang nanti satuan dari kalori itu bisa dibuatkan itu dalam kalori, bisa joule. Contoh, kamu nanti sudah dapat dalam joule misalnya 5 joule ya kan. Kalau dia sudah 5 joule, ternyata ada soal pilihan ganda dan dia minta kalori, maka 5 joule kaliin dengan 0,24. Maka sudah dalam satuan kalori gitu. Misal nih, kamu punya nanti ke jawaban hasil akhir kamu kalorinya berapa? 2 kalori. Tapi permintaannya untuk 2 kalori ini ubahnya ke joule. Maka tinggal dikaliin deh sama 4,2. Maka sudah berubah jadi joule. Oke, sekarang kita akan lihat apa aja hal-hal yang mempengaruhi si kalor. Ada 3 hal yang mempengaruhi si kalor ini, saya diktekan aja ya, ada 3. Yang pertama itu massa, masih ingat ya massa ya, M. Nah, yang satuannya kilogram tuh. Baru yang kedua nih, yang kedua ini hal yang baru sama kamu, apa itu? Kalor jenis. Kalor jenis itu simbolnya C kecil ya, kalor jenis. Itu ada di buku juga nanti persatuannya boleh ya. Terus yang ketiga itu sudah hal yang biasa yaitu delta T ataupun perubahan suhu. Nah, jadi ada 3 yang mendasari perubahan kalor. Tapi ini untuk kalor, ini kan nanti ada 3 bagian kita bahas. Untuk kalor yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Perubahan suhu. Nah, jadi kalor kalau dia akibat perubahan suhu, maka kita akan menemukan begini. Kalor itu kan simbolnya Q sama dengan massa dikali C kali delta T. Oke, bisa ya? Inilah rumus dari perubahan ini rumus kalor yang diakibatkan oleh perubahan suhu maksud saya ya. Nah, jadi di sini kadang-kadang bisa ditanya kalor doang gitu kan. Kalor yaudah MC delta T atau saya sih sering menyebutnya macet gitu cara hafalnya ya, macet bisa juga sih. Nah, kadang mau nggak ditanya delta? Mau gitu. Jadi kamu harus pintar dong ngotak-ngatik rumusnya ini gimana gitu. Kalau cari C gimana, cari M gimana, cari delta T itu gimana gitu. Ini bacanya ini yang segitiga ini bacanya itu delta. Jangan segitiga kamu bilang ya. Ini di IPA nih. Berarti delta T. Berarti perubahan suhu. Oke? Nah, jadi di sini kita buat cara menghafal rumusnya si macet ini ya. Ini sih saran ibu aja. Kalau memang ini membantu silahkan pakai. Jikapun tidak, kamu memiliki trik tersendiri silahkan juga. Ini tidak menjadi hukum mati ya. Enggak, tapi ini sekedar membantu kamu. Nah, jadi kita tekniknya gini nih. Q, M, C kali ya delta T. Jadi ini begini nih nanti caranya. Ini kan kalau misalnya yang ditanya itu adalah Q, kamu tutup. Berarti rumusnya apa? M, C, delta T. Oke ya. Nah, sekarang gimana? Saya mau cari M ibu gitu kan. Berarti kalau M yang ditanya tutup M. Maka Q per C kali delta T. Oke, gimana kalau C? Tutup C-nya. C berarti Q per M kali delta T. Nah, gimana kalau T? Delta T berarti Q per M kali C. Nah, bisa kira-kira ya, tolong kamu ingat untuk teknik penghafalan rumus ini. Ini adalah rumus kalor yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua. Nah, kita mau lihat yang kedua itu dipengaruhi oleh siapa sih, gitu ya.
Nah, kalau yang kedua ini dipengaruhi oleh mengubah wujud zat gitu ya. Kemarin kan masih ingat kamu ya, kalor itu kan ada yang dia melepas, ada yang menerima dulu ya waktu pertemuan kita yang lalu-lalu gitu kan. Jadi kalau di sini nanti kalor untuk mengubah wujud zat, berarti saya buat di sini yang kedua kalor ya. Untuk saya singkat nih, untuk mengubah apa tadi saya bilang wujud zat ya. Wujud zat, masih ingat kan wujud zat itu padat ke cair gitu, cair ke padat, yang gitulah maksudnya ya, yang ada menyublim, deposisi gitu. Nah ternyata itu kalornya itu Q sama dengan M massa dikali kalor lebur atau kalor laten, itu si L. Kalor lebur atau kalor laten ada juga di buku kita ya, di buku paket. Oke, nah bisa sampai di sini. Nah, jadi kalau ini sering sih saya menghafalnya, boleh juga Q sama dengan ml. Nah, jangan cuma main ml aja yang paham nih. Di sini juga ketemu. Lalu supaya lebih cepatnya gimana? Kita boleh nggak konsepnya seperti ini? Boleh. Karena kan ini apa? Teknik cara menghafal kita ya. Tergantung kamu, kalau mau pakai itu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita buat. Berarti yang di atas ini siapa? Si Q, ini massa, ini kalor lebur atau kalor laten, harus huruf L besar. Oke, sekarang kita mulai ini. Yang ditanya Q berarti M kali L. Kalau ditanya M, Q per L. Kalau ditanya L, Q per M. Apa bedanya dengan ini? Nah, M yang sini dengan M yang sini sebenarnya sama aja. Tapi ini kan Q per L. Ini M-nya Q, C bagi kali delta T kan. Ini kan M-nya Q per C kali delta T. Ini M-nya Q per L. Nah, jadi di sini ya ini kan karena faktor untuk mengubah wujud zat. Kalau ini kan karena faktor perubahan suhu. Jadi saat kapan kamu menggunakan rumusnya ini, ya lihat situasi yang dikasih tahu. Apakah dia berdasarkan faktor perubahan wujud zat atau perubahan suhu. Jadi kalau ada dia karena perubahan suhu, tekniknya cukup Q macet MC delta T. Kalau dia karena perubahan wujud, maka ML gitu. Bisa ya? Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah kalor yang diperlukan untuk sengaja saya singkat di sini supaya muat yang mini-mini nih ya. Di sini adalah kalor yang diperlukan untuk menguap. Nah, jadi menguap. Jadi kamu jangan sampaikan ini sama guru BI-mu, bahaya kita bisa dimarahi Bu, karena nggak boleh U aja untuk gitu ya, nggak boleh. Ini hanya teknik Ibu supaya muat papan tulis mini ini ya. Nah, jadi kalau dia untuk kalor untuk menguap nanti, berarti yang mempengaruhinya si kalor itu Q sama dengan M kali U atau MU gitu ya. Nah, jadi dia ini. Oke. Nah, jadi Q ini kalor, satuan joule atau kalori, ya tergantung sikon ya di dalam soal-soal. Massa, kilogram, ini U besarnya ini kalor uap. Itu ya maksudnya, ini kalor uap. Sama satuannya ini dengan ini sama. Oke, sama satuannya. Nah, sama juga teknik menghafalnya, bisa nggak pakai metode segitiga? Bisa sekali. Yang penting tujuannya di sini gimana supaya kita itu gampang. Kok miring ya? Sabar deh. Nah, contoh nih. Oke, dengan cara yang sama, siapa di atas? Q, ini M, ini U. Ya udah, tekniknya gimana? Tanya M, Q per U, tanya Q, M kali U, tanya U, Q per M. Nah, biasanya ya, berarti tidak selalu. Biasanya kalau nilai L, C, U itu sebenarnya sudah sebuah ketetapan. Tapi bisa saja nanti itu juga ditanya, bisa ya. Jadi mau tidak mau harus paham kamu mencari U gimana. Jadi untuk mencari kalor tadi itu ada 3 dia, itu jika perubahan suhu macet. Kalau dia untuk mengubah wujud zat itu ml.
Kalau untuk menguap, untuk proses ada penguapan gitu diperlukan kalor itu adalah MU gitu. Ini adalah segitiga ini hanya teknik menghafal yang Ibu berikan. Jika kamu memiliki teknik menghafal, silahkan, tidak masalah. Yang penting gimana kamu bisa nangkep, paham, udah cukup. Itu maksud Ibu ya. Nah, dan ini tolong jangan lupa, 1 kalori jangan salah sebut, nanti bukan kalor kamu bilang. Nah, oke ya, jangan salah sebut kalor. Nah, 1 kalori 4,2 joule, 1 joule 0,24, ini wajib kamu ingat ya. Oke, kalau begitu kita akan masuk dengan contoh soal. Ingat rumusnya, ingat, saya hapus. Oke, untuk soal yang pertama. Nah, saya ambil dari buku lain ya. Saya dikte soalnya di sini. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 250 gram air? Oh, berarti diketahui dong langsung. Massa sama dengan 250 gram. Berarti ini massa kan biasanya secara SI, massa kilo ya. Ini kan gram, ya udah nggak masalah. Yang kalor jenis tadi apa? C sama dengan 1 kalor per gram derajat Celcius. Inilah satuan kalor jenis. Artinya kalau ini kalor, ini gram, nyambung dong, nggak usah diubah. Yang suhunya dipanaskan dari berarti suhu awal ya. Suhu awal saya buat di sini T1 dari 20 derajat Celcius menjadi T2 atau T akhir. Nah, saya buat namanya ini T2 menjadi 35 derajat Celcius. Pertanyaannya tadi berapa kalor? Coba deh kamu lihat, kalor kan simbolnya Q ya tadi ya, Q yang ditanya. Nah, dari yang 3 tadi, menurut kamu kita pakai rumus yang mana? Coba dari yang diketahui, ada M, ada C. Ini ada perubahan suhu. Ada, maka kalau ada perubahan suhu, cukup kita pakai rumusnya apa tadi? Macet gitu ya. Maka Q sama dengan massa kali C kali delta T. Adakah dari satuan ini harus kita ubah? Perhatiin. Ini gram, M. C-nya ada gram. Ini Celsius ya. Ini Celsius. Berarti tidak ada yang perlu kamu ubah. Otomatis nanti kalor ini, Q-nya ini berarti dalam satuan kalori gitu ya. Maka kalau begitu 250 kali C 1 kali delta. Masih ingat dulu kita belajar delta perumusnya. Delta ini suhu akhir kurang suhu awal. Berarti akhir 35 kurang 20. 15. Oke, berarti tinggal dikaliin dong. Nah, nih kaliin lah. Ayo, kayak mana cara mengalikan? Kalau 1 kan nggak merubah. Ayo sama-sama 250. Ini 15. Yuk sama-sama 5 25 2. Ini 10 tambah 2 125 kali 5 2. Pasnya ini pas 5 7 3. Kan ada nolnya tadi 1. Berarti kuncinya berapa? 3750 kalori. Nah, kalori itu saya singkat dengan kal. Gitu ya, di buku-buku juga seperti itu. Jadi gimana kalau saya ubah ke kilo kalori? Bisa. Kalau dari dari kalori seperti ini mau ke kilo bagi 1000, maka bagi 1000-in 3,75 ya kan? Kilo kalori. Nah, ginilah dia. Nah, gimana kalau nanti ngubahnya dari kilo kalori jadi kalori? Kali 1000 kan aja. Kembali kan? Nah, begitulah tadi cara pengerjaan soalnya. Jadi kamu akan tahu rumus yang mana kamu pakai, MU atau ML atau macet. Lihat situasi yang diketahui dari contoh soal kamu. Oke, baiklah kalau begitu kita akan lanjut lagi soal yang lain. Soal yang lain ya. Oke, ada iklan ya nak ya, ada suara gonggongan. Slow. Jangan iklan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjut contoh yang kedua. Saya akan diktekan lagi contohnya. Jadi kalau gini ya, ini kan yang saya kasih tahu kan Q. Loh.
Q akhirnya mana nih? Nah, gini kan. Nah, Bu, gimana kalau C? Gimana delta T? Kan sudah Ibu kasih tahu tadi teknik rumusnya ya. Sekarang kita buat contoh soal yang kedua. Nah, saya dikte lagi nih soal. Berapa kalor yang diperlukan untuk melebur? Untuk melebur. Berarti di sini katanya massa S 100 gram. Langsung dong, simbol massa M 100 gram. Nah, jika diketahui kalor lebur si L, ya kan, kalor lebur atau kalor laten nanti namanya ya. Ini 80 kilo maaf. L 80 kalori per gram. Nah, kadang GR, kadang G doang gitu, jangan bingung ya. Nah, jadi ini dari soal dikasih tahu ya. Terus yang ditanya tadi berapa kalor? Berarti apa dong simbolnya? Q kan? Nah, coba deh perhatiin. Di sini kan ada L, ada M. Berarti apa rumusnya? Apakah mungkin macet? Enggak. Maka apa? Q sama dengan ML. Nah, berarti M-nya berapa tadi? 100 dikali mau nitip kue kalian nak ya? Iklan dulu, ada kue. Nah, dikaliin berapa ini? 80. Berapa nih? 8.000. Satuannya apa ya? Saya kan tidak ada ubah. Kenapa? Ini sudah gram. Ini kalori per gram. Jadi nggak ada perlu diubah. Maka di sini satuannya Q itu 8.000 kalori. Nah, oke, bisa ya sampai di sini. Atau saya mau ubah ke kilo, berarti jadi bagi 1000 kan? 8 kilo kalori gitu. Kal, itulah maksudnya si kalori ini. Nah, sampai di sini kamu sudah paham ya, Q, ML dengan MC delta T dengan MU itu sama aja. Berarti kalau sudah uap nanti terjadi, berarti kalau itu contohnya apa? Saat kita masak air sudah mendidih. Kan kalau sudah menguap nanti sudah mendidih air itu, udah 100 derajat Celcius ke atas itu. Kalau pada saat posisi begini kan belum bisa berubah jadi uap kan? Jadi perhatikan nanti sikonnya gitu. Oke ya, bisa sampai di sini, paham ya? Gimana kalau cari L? Ya udah, Q per M. Tadi kan sudah ada beberapa teknik penghafalan rumus yang Ibu bagi. Oke. Sekarang yang saya ingatkan kembali, jeli memperhatikan satuannya ini. Jadi nggak selamanya di joule gitu. Sekarang mari kita perhatikan gabungan dari kalor-kalor yang tadi. Saya akan gambar di grafik ya. Oke, katanya di sini iklan lagi nak ya. Oke, untuk yang ketiga nih, soal ketiga, katanya perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini, saya langsung gambar ya. Oke, lurus banget ini, kok bengkok-bengkok ini ha. Oke, kalau ada nanti soal seperti ini, tolong jeli ya membaca grafik. Maksud saya gini, di ini kan sumbu Y, sumbu X. Di sumbu Y dan X itu apa? Di sini dari soal itu T kecil. T kecil apa? Waktu. Lalu di sini T besar. Berarti apa? Suhu. Kalau ada dalam derajat Celcius berarti satuannya Celcius. Kalau dalam kurung S kecil berarti satuannya second atau detik. Gitu aja. Jadi jeli melihat di sini dan di sini wajib jeli kamu ya. Nah, ternyata dari gambar ini yang diberitahu gini nih. Saya gambar dulu deh. Nah, inilah gambarnya yang diberitahu. Oh my god. Ya. Nah, ginilah kalau papan tulis tidak sesuai dengan ukuran badannya kan. Nah, oke udah lurus lah itu ya kan. Kira manis. Nah, kalau kalian yang buat harus lurus dong. Oke, katanya di sini dia bergerak dari titik A, ini namanya B, ini C, ini D. Ternyata katanya di sini minus 5, kata soal ya kan, kita ikutin aja. Otomatis di koordinat ini 0 dong, ya kan.
Terus katanya di sini 60. Nah, dah. Di sini katanya mencair. Mencair berarti melebur ya, nama lainnya melebur atau mencair. Di sini CD air. Nah, kamu ini wajib bisa ya menganalisis sebuah grafik seperti ini. Nah, ternyata dari soal setelah gambar ini ada diberitahu, mari kita dengarkan. Es yang masanya 30 gram. Oke, langsung diketahui MS. Emang mengetahui mau tanda tangan ya kan? Massa es 50 gram dari soal. Dipanaskan dari -5 menjadi air pada suhu 60. Berarti dari -5 menjadi 60. Ya udah deh, langsung tahu nanti kamu tanya ya, -5 sampai 60. Jika kalor lebur es berarti LS sama dengan 80 kalori per gram. Lanjut. Kalor jenis es berarti CS sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis air ini CS berarti C air. Sabar ya. Berarti 1,5 nya ini ya. 1,5 kilogram kalor gram derajat Celcius. Maka banyak kalor yang diperlukan pada saat proses CD. Berarti CD katanya. Jadi pertanyaannya ini banyak pun gambar dan yang dikasih tahu. Yang ditanya apa? Kalor dari C ke D. Ya udah, kalau begitu kita cek aja CD ini kan. Iya kan? Nah, maka yang perlu kamu lihat C ke D ada nggak perubahan suhu? Berarti C posisinya nih kan 0 kan? Kan ini C. Kalau kita luruskan berarti 0 kan? Berarti dari 0 sampai 60. Sedangkan minus ini dari avian. Berarti yang perlu kita kerjakan di sini apa? Ya cukup. CD itu kan sama dengan kalor yang mengalami perubahan suhu. Maka M, C, delta T. Iya kan? Berarti M-nya berapa? S-nya sama nggak dari titik A sampai C ke D? Sama, orang bendanya es yang dicairin udah cair, sini udah jadi air semua es itu gitu ya kan? Berarti 50. Kenapa nggak saya ubah? Karena C, ini ingat berarti CD, berarti di sini kan udah massa air, ini C air, ini suhunya air. Kenapa? Air tadi sama dengan si es, karena esnya yang mencair, maka saya pakai massa air 50 dong, sama dengan massa es dikali C-nya saya pakai bukan CS lagi, tapi C air, karena dia sudah berubah. Ini kan 1,5 kalori per gram, makanya tetap gram, nggak saya ubah. Berarti ini 3/2 saya buat ya. Ini kan sama dengan 3/2, biar nggak pakai koma-koma. Kali suhunya. Akhir kurang awal. Awalnya 0, akhirnya 60, kurangkan 60. Nah, ini maksud saya tadi biar nggak repot. Bagi 2, 1. Bagi 2, 30. Iya kan? Nah, kalau begitu 5 kali 3 kali 3 berarti nolnya simpan dulu. 3 kali 3 9 kali 5 berapa? 9 kali 5 45 kan? 45. Nah, nolnya ada 2. Nah, apa jawabannya? 4.500 kalori. Nah, begini dia cara pengerjaannya. Terus gimana? Apa dong fungsinya? Ini tadi bisa, contoh dari Q ke B, bisa juga kita cari. Ini saya tambahin ya. Misalnya, berapa kalau dari A ke titik B? Berarti dari Q, A menuju B. Coba lihat, dari minus ke 0, perubahan suhu kan? Berarti rumusnya apa? M kali C kali delta T. Iya kan? Berarti di sini MS, S. Kenapa? Kan masih posisi S sampai B. Maka kalau begitu, saya buat ke sini biar muat. Berarti berapa M-nya si S? Limpul. Berapa kalor jenis es? Setengah. Kan sama dengan 0,5. Delta TS. Awalnya -5. Akhirnya 0. Berarti kalau gitu akhir. Berarti akhirnya 0 kurang -5. Ini kan jadi positif kan? Berarti kali 5. Sudah sah. 25. Nah, 25 kali 5. Berarti 125 kalori. Berarti supaya dari S tadi menuju ke sini sampai titik 0 itu dibutuhkan sebanyak 125 kalori.
Udah. Terus kalau misalnya ditanya, berapa kalor yang dibutuhkan dari posisi A sampai D, berarti ada yang belum kita hitung. AB sudah, CD sudah, BC. Nah, saya sambung sini ya. Berarti BC, ini Ibu tambahin 2 soal lagi. Berarti kalau BC coba lihat. Proses mencair kan, melebur kan. Kalau melebur, apa tadi Ibu bilang? Berarti M, L. Iya kan? M-nya berapa? Ya tetap limpul. Adakah kalor latennya? Ada 80. Ya kan? Berarti berapa? 4 kali, kok 4? Ini kalau udah tua ya kan? 5 kali 8, 40. Tambah 2 0, 4000 kalori. Nah, selesai. Berarti dia membutuhkan kalor untuk sampai mencari itu 4000. Nah, beginilah artinya menganalisa grafik. Jadi kalau misalnya ditanya, berapa kalor total yang dibutuhkan es supaya menjadi air sampai di D, berarti kalor dari A menuju B tambah kalor B menuju C tambah kalor C menuju D, ditotalin semua berarti 4,5 ditambah 125 ditambah 4000. Itulah yang dibutuhkan oleh si S ini mulai dari minus dia sampai ke titik D, sampai dia sudah menjadi air dan dipanaskan lagi sampai 60 derajat Celcius. Oke, beginilah banyak nanti variasi soal kalau ada grafik jadi jeli. Ditanya di mana? Soal kita ini tadi yang Ibu kasih tahu cuman ditanya itu di CD. Berarti langsung macet. Tapi Ibu tambahin lagi tadi untuk mencari kalor dari A menuju B, dari minus menuju 0 dan saat mencair, berarti BC. Oke? Inilah artinya kamu bisa menganalisis sebuah grafik. Satu soal grafik ini bisa mewakili 3 topik kalor tadi. Oke, kalau begitu terima kasih. Semoga kamu sudah paham. Kita lanjut diskusinya di Zoom, diskusi soal-soal supaya kamu lebih mantap dalam topik kalor. Kalor ya, jangan salah bilang. Nanti salah bilang bahaya. Oke, semangat.